saya buka ruang sebesar-besarnya untuk anak bercerita gitu. Jadi kita ini sama anak jangan buat gap ya, kayak saya bilang tadi. Kita harus siap mendengar keluh kesah apapun itu. Sekarang jadi tempat untuk mencari nafkah juga ya. Iya, iya benar. Jadi konten kreator gitu. Bahkan sekarang cita-cita anak kalau ditanya cita-citanya jadi apa, bukan lagi jadi dokter atau jadi YouTuber. Paling yang mungkin ya batasan. Iya benar, batasan yang harus kita jaga. Karena tidak mungkin kita tidak memberi ruang teknologi untuk anak pada zaman sekarang gitu loh. Mereka juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya Gita Melisa akan membersamai diskusi kita tentang bagaimana sih mendorong pola asuh yang positif bagi orang tua untuk melakukan pengasuhan untuk anak masa remaja generasi sekarang. Tentunya kegiatan ini didukung oleh Darah untuk Aceh dan juga UNICEF kepada pemerintah Aceh. Untuk itu telah hadir bersama kita tamu yang luar biasa. Ada Ibu PJ Gubernur Aceh, Ibu Melani Bustami. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Iya, dan juga sudah ada psikologi klinis nih, Ibu Ahna Amalia MPSI, psikolog. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Jadi ini sebelum kita berbicara mungkin ya berdiskusi ya Bu. Saya ini karena kita hari ini akan berbicara tentang kesehatan mental dan bagaimana perkembangan remaja masa sekarang. Saya mau nanya perasaan dulu nih, Bu. Oh, seneng ya. Pagi-pagi udah dapet interview yang semangat gitu ya. Karena masalah remaja mungkin memang masalah yang sangat butuh dari kita, dari bantuan dari kita gitu ya untuk anak-anak remaja sekarang. Jadi saya sangat semangat sih pagi ini. Sangat semangat ya. Jadi puasa-puasa tetap semangat ya. Benar sekali. Nah, kita mau langsung ke Bu Hana dulu nih. Ini Bu Hana, mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi nih tentang kesehatan mental remaja. Kalau Bu Hana sendiri gimana nih hari ini? Senang atau gimana? Ya, senang ya, semangat. Karena emang ini, kebetulan juga mendampingi Ibu. Ini juga sebenarnya agak ngos-ngosan sih. Semangat tapi ngos-ngosan juga gitu ya. Karena tadi ya ada kegiatan lain, tapi alhamdulillah bisa terkejar ya. Ya, bisa terkejar. Alhamdulillah semangat lah hari ini. Iya. Senang juga. Benar. Tadi kan kita udah diskusi ya Bu ya sebelumnya. Ibu juga punya anak remaja dan saya juga sudah melihat Bu Hana sepak terjangnya juga banyak sekali ya di kalangan psikologi anak juga. Saya melihat ada di RSAN ya Bu ya. Rumah Sejahtera Anak Nanggro gitu. Tapi mungkin sebelum ke Bu Hana nih Bu. Nah, Ibu sebagai orang tua nih yang punya anak remaja Bu. Kira-kira bagaimana sih pendapat Ibu terkait dengan perkembangan remaja saat ini gimana Ibu? Ya, perkembangan remaja saat ini sebenarnya kalau kita ngomongin secara luas itu sangat penting perannya orang tua di dalam tumbuh kembang anak, apalagi remaja gitu. Jadi kita harus bisa menjadi sahabat bagi anak kita ya Bu ya. Karena anak sekarang kita nggak bisa kasih gap. Ini saya orang tua kamu, tapi kita lebih harus bilang ini teman kamu loh. Jadi kamu bercerita, cara kita sebagai orang tua membuat anak tuh lebih nyaman kepada kita dibanding ke temannya. Itu kan peran orang tua yang harus benar-benar kita mungkin perlu belajar atau dalamin gitu ya. Ya mungkin Ica udah bisa ngerasain ya gimana punya anak remaja umur 12 tahun gitu. Tapi nanti kita tanya tips and trick ya Bu ya. Gimana tuh biar bisa anak-anak remaja itu lebih kalau mau cerita lebih ke kita gitu ya, ketimbang sama teman. Nah, secara psikologi dulu nih Bu. Nah, menurut Bu Hana sendiri melihat kondisi perkembangan saat ini, aktivitas yang dilakukan remaja sekarang kan alur informasi udah banyak sekali nih Bu ya. Jadi nggak hanya IG, TikTok lagi Bu ya. Scroll aja gitu tiap hari. Nah, Ibu melihat perkembangan ini bagaimana nih Bu sekarang? Ya, mungkin yang perlu kita pahami dulu sekarang remaja yang sekarang itu kan sekarang hidupnya di eranya digital. Eranya digital. Jadi beda mungkin zaman saya gitu yang masih TV-nya TV tabung gitu ya, yang belum kenal handphone, belum kenal, tapi sekarang itu era digital. Bahkan kan sekarang anak-anak sekarang tuh dibilangnya digital native. Karena memang dari kandungan sendiri itu sudah terpapar teknologi gitu. Jadi memang akses remaja sekarang ke teknologi itu jauh lebih
cepat gitu. Artinya lebih mudah lah, lebih mudah. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti terpapar dengan teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang aktivitas yang dilakukan remaja pasti berkaitan, remaja sekarang itu pasti berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi memang itu bagus atau tidak sebetulnya gitu ya. Memang di sisi lain itu kita teknologi itu kan bagus. Artinya akhirnya banyak perkembangan, banyak kemajuan itu yang bisa dirasakan. Kemudian lebih cepat, informasi lebih cepat gitu ya. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan sekarang ini gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat remaja juga bisa lebih kreatif. Ya itu positifnya ya, kreatif. Kemudian banyaklah aspek yang bisa didapat dari kemajuan teknologi, dari hiburan gitu ya, itu lebih mudah didapat. Kemudian sekarang jadi tempat untuk mencari nafkah juga ya. Misalnya jadi konten kreator gitu. Bahkan sekarang cita-cita anak kalau ditanya cita-citanya jadi apa, bukan lagi jadi dokter atau jadi YouTuber. Jadi itu juga akhirnya dari teknologi itu akhirnya kayak ini jadi untuk mencari nafkah juga gitu ya. Nah, itu mungkin positifnya. Tapi juga jangan salah bahwa perkembangan teknologi ini juga ada dampak negatifnya gitu. Artinya ketika remaja itu tidak bisa menggunakan teknologi ini secara bijaksana, tidak sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya itulah yang memiliki dampaknya gitu. Artinya misalnya contoh yang paling sederhana lah sekarang games. Nah, ini games ini lagi marak sekali gitu kan. Bahkan sekarang kalau kita lihat mungkin di warung-warung kopi ya, di warung-warung kopi itu semua remaja itu pasti pegang handphone main games. Gitu. Jadi itu yang sekarang menjadi permasalahan sebetulnya. Mungkin teknologinya tidak salah. Iya, teknologi tidak salah. Karena tidak mungkin anak-anak tidak bermain dengan teknologi pada zaman yang sekarang gitu loh. Karena semua udah serba teknologi gitu. Itu saya setuju. Tapi mungkin cara orang tua ya Bu bisa kita bilang cara orang tua. Ini saya juga bilang kalau saya lagi liburan, kita liburan, so you don't need handphone. Kamu nggak boleh bawa handphone. Jadi saya nggak boleh nyalain. Jadi kalau udah kembali ke hotel mungkin dengan wifi oke. Tapi kalau kita lagi jalan nggak boleh pegang handphone. Ini liburan. Kalau nggak kamu nonton HP di rumah saja. Gitu ya. Maksudnya itu mungkin cara kita orang tua bagaimana meminimalis gitu pemakaian teknologi. Tapi teknologi itu tidak bisa lagi kita buang untuk zamannya mereka sekarang gitu loh. Anak umur 10 tahun itu udah bisa ngelihat Google Map. Buat saya ya sangat ngebantu gitu ya. Kalau saya lagi dulu saya bilang gini, ayo kamu cari tempat makan halal. Dia Google. Terus dia bisa ngelihat, oke Ma, kita jalan lurus, kita belok kiri. Wow, saya sampai gila ya gitu ya. Anak 10 tahun udah bisa. Dulu kita 10 tahun bisa apa gitu ya kalau nggak ada orang tua gitu. Tapi itulah teknologi, itulah udah sampai di titiknya sekarang gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka ya Bu. Karena kita sekarang hidupnya sudah era itu. Jadi paling yang mungkin batasan. Iya benar, batasan yang harus kita jaga. Karena tidak mungkin kita tidak memberi ruang teknologi untuk anak pada zaman sekarang gitu loh. Mereka juga di sekolah nggak lagi belajarnya sudah dengan iPad gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita, pasti dia ada alasan. Tugasnya itu ada di Google, ya gitu-gitu. Apalagi terasa kemarin waktu kita COVID ya, semuanya submit tugas itu ke Google ya Bu ya. Ya, itu juga waktu COVID mungkin pertama anak saya sampai ya mau nggak mau ya Bu, kita fasilitasi dengan handphone. Yang tadinya pakai HP saya, tapi kan kita juga butuh gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah ini untuk kamu Zoom. Ujung-ujungnya sedikit. Cuma kalau saya ya udahlah nggak apa-apa, refreshing. Ya apalagi kan waktu COVID itu dari pagi sampai siang gitu ya. Nah, tadi kan terkait dari Ibu Ana sampaikan bahwasannya ada efek negatif, ada efek positif nih. Nah, kita kembali ke Ibu nih. Nah, menurut Ibu bagaimana sih hubungan nih pengasuhan ya? Jadi karena ada efek negatif tadi dari penggunaan alat-alat digital dan segala macam, dan mungkin efek positifnya pola pengasuhan nih yang mungkin sudah Ibu terapkan ke anak itu bagaimana nih Bu? Jadi kalau saya saya buka ruang sebesar-besarnya untuk anak bercerita gitu. Jadi kita ini sama anak jangan buat gap ya, kayak saya bilang tadi.
kita harus siap mendengar keluh kesah apapun itu. Terus kita tidak boleh lebih keras suara kita dibanding anak untuk sekarang. Benar nggak Bu ya? Kadang-kadang kan orang berpikir, ya kita orang tua harus tegas. Tapi kalau saya praktekin, besar suara saya, anak saya malah nggak denger. Tapi kalau kita ajak pelan-pelan bercerita, itu dia lebih membuka ruang untuk kita jajaki, untuk kita masuk ke dunianya gitu. Karena saya bilang, saya terus terang, saya punya niat, saya pengen jadi sahabat untuk anak saya. Gitu ya Bu ya. Namanya kita orang tua pasti mencoba yang terbaik dong gitu. Jadi saya selalu berusaha, biarpun kayak tadi saya bilang, anak mau pengen nonton gitu. Ya udah, kalau kita bilang tidak, dia mencari jalan lain. Dia nonton sendiri. Lebih bagus mana? Nonton sama kita di bioskop, tapi karena kita nggak mau, jadi anak kan, yang namanya anak tuh tingkat penasarannya sangat tinggi ya Bu ya. Dia tuh pasti mencari tahu gitu. Jadi di sini saya juga selalu membuka ruang, yang pasti membuka ruang untuk bercerita. Jadi apapun itu di sekolah dia mau bercerita ke saya gitu, biarpun cerita temennya, gitu. Iya, kayak Ibu sekarang mungkin sebenarnya kan, apalagi nih baru dilantik ya Bu ya, artinya makin banyak lagi kegiatan, makin banyak lagi ya mungkin waktunya nih sudah sedikit berkurang kali mungkin untuk anak, ya seperti dulu nih Bu. Dan kita kan juga punya emosi ya Bu ya. Iya betul. Emosi ya. Nah itu bagaimana sih Ibu mengatasi hal itu untuk menghadapi anak, dan kita tetap bisa bersahabat nih sama anak? Kalau saya coba aja untuk rileks, saya bilang tadi, dari pagi itu mood harus udah kita kondisikan. Mood pagi si anak, mood pagi kita sebagai orang tua. Mungkin disitulah start of the day gitu ya. Kalau kita mulai dengan senang, pasti kita senang seharian. Tapi kalau kita udah bad mood dari pagi Bu, atau kita marahin anak nih mau ke sekolah, kamu sih nggak siapin gitu ya, dia jadi bad mood. Tahu nggak efeknya gitu? Buat dia di sekolah dia jadi bad mood, mau berangkat dia udah bad mood, apalagi sampai dia nangis gitu. Itu kan keseharian dia pasti kan di sekolah udah bisa dibayangin gitu. Jadi juga saya minta ke anak-anak, kita belajar bersama-sama gitu loh. Mama tuh dikasih kesabaran, ayo kamu juga harus sabar gitu ya. Karena kalau pagi kan tahu ya mak life itu kan lebih rempong gitu loh, anak-anaknya ribet, kita ribet gitu. Jadi itulah harus dikondisikan. Jadi saya juga mungkin harus banyak sabar, tapi saya juga harus banyak dengan kegiatan sekarang mencari ruang waktu untuk anak gitu, untuk ada selalu untuk anak. Jadi saya juga takut sebenarnya sekarang ini anak-anak kekurangan waktu bercerita gitu ya. Tapi mungkin kayak sekarang ini belum ada kegiatan, setiap sore itu kita tetap, karena di bulan puasa ada istilahnya Ramadan Fair, mungkin apa sih yang jualan gitu kita bareng-bareng pergi. Anak-anak itu kan senang ya, senang kadang-kadang karena dia dulu sering sama saya, dia selalu bilang, enggak, maunya sama mama. Oh oke, kalau gitu oke, mama tetap pergi gitu. Jadi hal-hal yang udah terbiasa ini, karena dia udah 24 jam dulunya sama saya, jadi itu memang berat sekali untuk saya juga itu belajar menerima pekerjaan yang saat ini saya emban. Tapi mudah-mudahan saya berguna untuk rakyat Aceh. Saya bisa memberi satu motivasi mungkin atau inovasi bagaimana cara pengasuhan anak remaja, itu yang saya pelajari mungkin bisa jadi contoh gitu ya. Mudah-mudahan ya itulah. Jadi memang lebih complicated ya Bu Hana ya hari ini ya, apalagi kan peran ibu hari ini bukan hanya ibu yang di rumah, ibu yang bekerja, karena kan wanita sekarang memang memiliki banyak peran Bu Hana. Jadi menurut psikolog sendiri nih terhadap peran-peran yang multi peran ini, bagaimana sih
pola pengasuhan yang sebenarnya sangat baik untuk dilakukan kepada remaja zaman sekarang? Iya. Kalau misalnya bicara tentang perkembangan kesehatan mental remaja gitu kan, memang keluarga itu pasti faktor yang paling pengaruh ya Bu ya. Walaupun memang banyak pengaruh-pengaruh yang lain, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah di dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena memang yang pertama kali dilihat oleh anak itu adalah keluarga. Bener. Yang pertama kali dilihat itu role model ya Bu ya. Orang tuanya. Waktu lahir yang dilihat oleh orang tuanya. Yang dilihat bukan gadget. Ya gitu, yang dilihat itu bukan gadget. Yang dilihat gadget itu dikenalkan oleh orang tua, tapi yang pertama kali lihat adalah orang tuanya. Dia tidak melihat tetangganya, dia nggak melihat sekolahnya, tapi yang paling berperan di situ adalah keluarganya. Makanya faktor yang paling berperan itu di antara faktor-faktor yang lain itu adalah tata keluarga. Dan keluarga di situ ada pola asuh, Ibu ya, di situ ada pola asuh juga, di situ ada dinamika keluarganya. Pola asuh itu ya di situ tadi ada saya senang banget nih Ibu PJ ngomongnya tadi, saya berusaha untuk menjadi sahabat gitu. Wah, mantap gitu. Jadi di situ ada kelekatan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dekat tapi lekat gitu. Itu perlu dibedakan antara dekat dan lekat gitu ya. Berarti dekat dan lekat ya. Iya. Jadi bukan hanya dekat tapi lekat gitu. Kalau lekat itu ada ikatan emosional di situ. Ada ikatan emosional, dari itu ada pola asuh, kemudian di situ komunikasinya seperti apa gitu ya, komunikasi, kemudian kalau untuk dari dinamika keluarganya, apakah keluarganya berkonflik atau tidak, bagaimana cara keluarga memecahkan masalah, itu kan akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mental. Iya, kan seperti Bu Pei juga sekarang aktivitas banyak nih, apalagi kan sudah harus ini ya lebih banyak juga untuk berbaur dengan masyarakat ya Bu ya. Nah, bagaimana nih untuk melekatkan lagi? Tadi kan tidak hanya dekat tapi lekat. Nah, untuk melekatkan emosi ini menurut Ibu Pei. Iya, tadi saya dengar Ibu PJ kan ada momen nih, momen yang kayak kalau kita bilang istilah anak sekarang quality time. Jadi ada quality time itu sebenarnya tidak harus yang 24 jam bersama-sama, tapi ada di saat-saat yang memang anak-anak itu akhirnya memiliki pengalaman yang indah di situ. Contoh tadi kalau Ibu PJ bilangnya persiapan untuk puasa, itu kan mungkin akan diingat sampai anak-anak ke depan. Oh ternyata ada momen-momen itu adalah salah satu bentuk quality time gitu ya. Nah mungkin ada nanti dari ibu-ibu yang lain, mungkin pada saat sebelum tidur misalnya, atau mungkin pada saat makan bersama gitu. Jadi walaupun memang ya mungkin terutama ibu-ibu banyak peran di luar sana gitu yang mengharuskan dengan tanggung jawab segala macam, tapi kita juga menciptakan ada sebuah momen gitu ya, sebuah momen dalam hari-hari itu yang memang kita bisa dekat dengan anak. Contoh sederhana, antar jemput aja. Antar jemput mungkin secara apa ya, secara kayaknya sepele ya, simple ya, tapi dalam perjalanan antar jemput dari rumah dari sekolah ke rumah itu kan cukup banyak mungkin cerita anaknya. Bener. Itu saya alamin ya. Waktu itu saya lagi sama bapak ya. Terus saya bilang ini jam pulang sekolah, yuk belok yuk gitu. Kita belok ke sekolah anak-anak gitu. Terus dia bingung, kok ada mobil papanya gitu. Begitu dia datang, wah ada papa sama mama. Dia lari panggil abangnya, bentar ya tunggu ya gitu. Rasa bahagianya itu saya sampai gini, ya Allah, padahal cuma dia jemput di sekolah ya, tapi bahagianya anak itu tuh luar biasa gitu. Saya sampai bilang, wow, ya Allah, gini, padahal cuma dijemput aja, tapi dia punya excited. Dia sampai bilang gini, oke, kami naik sini ya gitu. Oke. Terus ada ini ya, asisten kita terus bilang, kamu pulang naik mobil aku ya gitu. Langsung naik ke mobil kita gitu ya. Kamu kesana ya, aku naik sama papa mama gitu. Oh, kita juga rasanya mungkin itu sekali-sekali surprise ya, yang butuh kita bikin untuk anak ya. Jadi hal-hal kecil itu yang buat memori dia tidak pernah terlupakan gitu. Kembali lagi saya sedikit bilang ini kayak adat-adat kita ya. Adat kita seperti megang. Kenapa sekarang mungkin sudah mulai punah sedikit demi sedikit gitu. Tapi saya belajar untuk menanamkan itu. Karena di kepala saya kalau megang, wow, orang tua saya dulu gitu ya. Orang zaman dulu kan megang itu sesuatu gitu. Jadi saya mencoba flashback ke anak saya. Jadi kalau megang itu kamu makannya ini loh, daging-dagingan. Kamu lihat orang jual daging, biarpun kamu makan daging, biarpun nggak dimakan semua gitu. Tapi ini adalah adat Aceh yang kamu nggak dapat di tempat lain gitu. Kembali lagi seperti buka puasa. Jadi dia udah tahu kalau puasa, mama itu loh, yang kayak mie itu
putu. iya, Dia taunya putu tuh hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kan hal-hal yang seperti itu buat memori untuk mereka gitu loh. Benar. Jadi kita juga menanamkan hal-hal kecil, mungkin memori-memori kecil ini yang bisa mereka ingat sampai mereka tua nanti. Iya. Nah, itu. Iya benar ya. Jadi Ibu bilang tuh mention memori ya. Pengalaman sebetulnya. Pengalaman Pengalaman ya. indah. Pengalaman ya. Jadi nggak hanya role model tapi memori. Nah sebaiknya sebenarnya peran orang tua ini dalam mengasuh anak remaja ini bagaimana nih Bu Ana? Iya. Mungkin Bapak bagaimana, Ibu bagaimana nih? Mungkin secara general dulu Iya, ya Kak ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting itu pahami dulu perkembangan anak. Iya. Karena gini, perkembangan anak itu kan berbeda-beda setiap tahapannya. Iya. Itu pasti beda kebutuhan, beda permasalahan. Iya. Saya punya 3 anak SMP, SD, TK. Jadi perlakuannya itu berbeda. Ke anak SMP beda, ke TK beda gitu. Itu pasti akan berbeda karena apa? Kebutuhan dan permasalahannya itu berbeda-beda. Jadi pertama itu pasti pahami dulu perkembangan remaja itu apa sih yang sudah pola pikirnya seperti apa, emosinya seperti apa itu. Kemudian tadi komunikasi yang terbuka itu seperti apa gitu ya. Saya mention sekali dengan dalam komunikasi itu ada yang namanya kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar aktif itu sangat penting. Kemampuan mendengar aktif itu di situ ada respon, di situ ada juga bagaimana kita memperhatikan. Karena semua orang tuh intinya mau didengar. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya bukan hanya berlaku sama orang dewasa, tapi anak-anak. Coba mungkin Ibu PJ Ibu pernah ada pengalaman misalnya anaknya setiap anak pasti mau cerita. Pas setiap pulang sekolah, mama dengar aku punya cerita ini ya. Gitu juga saya. Saya kalau di mobil 3 orang 3 mau cerita. Jadi udah bingung nih dengerin yang mana dulu. Oke, gantian gitu. Karena setiap orang itu secara fitrahnya itu ingin didengar. Gitu. Jadi kemampuan mendengar itu sangat penting dalam komunikasi. Kemampuan mendengar. Salah satunya adalah keadaan handphone ini. Bagaimana contohnya kalau Kak Gita ngomong, saya pegang handphone. Kira-kira mau nggak ngobrol lagi sama saya? Udah nggak seru ya? Udah seru ya. Udah dihargai. Nah, itulah kemampuan Udah mendengar. ke-distract Iya, kemampuan yang secara mendengar yang secara aktif, ada respon di situ, itu juga penting gitu. Kemudian dukungan itu bukan cuma sekedar dukungan secara materi, emosi di situ, kemudian edukasi gitu ya. Karena penyampaian informasi itu kan termasuk dukungan dari edukasi itu. Ya. Nah kayak Ibu PJ sendiri kan saya kan udah ngikutin Ibu PJ ini dari lama sebenarnya ya. Jadi artinya mungkin kalau Ibu PJ kebersamaannya nggak hanya antar jemput nih, kita tahu Bu PJ ini banyak sekali keahlian di belakang itu mungkin. Selain itu Bu, kita mau tahu Ibu kan anak nih beda-beda nih perkembangannya. Artinya kayak tadi kalau Ibu punya 3 anak, 3 pengen ngobrol gitu. Nah Ibu sendiri nih kalau lebih dari 1 anak itu kan dua perkembangannya juga beda. Sangat gitu. berbeda. Biarpun mereka kembar ya Bu. Jadi kalau yang satu tuh pulang sekolah bercerita. Kalau yang satu lagi suka ngomong gini, kamu jangan semua dicerita ke mama, gitu. Jadi dia itu udah mulai menyaring. Oke, kenapa nggak boleh aku tahu? Aku bilang, kan mama nggak ngapa-ngapain, cuma denger aja. Mama kan nggak mungkin ke sekolah marahin teman kamu, marahin apa? Mama kan cuma denger aja, gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu kita terus mencoba ya supaya anak bisa cerita. Kan aku nggak bakal ngapa-ngapain, gitu. Aku nggak mungkin datengin teman kamu juga, kamu cerita aja, nggak apa-apa kok, gitu. Mungkin kan kita perlu tahu ya, karena sekarang kan banyak terjadi kekerasan anak di sekolah. Jadi itu yang saya sangat khawatir mungkin selama ini. Jadi setiap pulang tuh saya suka nanya, gimana kamu tadi? Ada nggak yang ganggu kamu? Hal-hal gitu ya, ada nggak yang ganggu kamu tadi? Ada yang nanya apa tadi ke kamu, teman kamu ada nggak gitu? Oh, oke, nggak ada gitu, oke. Terus kamu kalau ke kamar mandi sama siapa? Ditemenin nggak? Temen kamu nggak boleh masuk ya, yang gitu-gitu tuh kan secara pelan-pelan harus kita ajarin gitu kepada anak. Iya, benar. Tapi memang hal-hal seperti itu perlu kita edukasi terus ya ke anak. Misalnya kan tadi Ibu memberikan, oh ini nih batasan untuk orang lain masuk ke anak gini. Atau memang harus seperti itu ya? Ya, kalau batasan itu memang perlu ya Kak ya. Jadi memang aturan-aturan, karena nanti kenapa? Aturan itu memang akan anak itu akan terus-terusan berhadapan dengan aturan. Pertama mungkin di rumah. Kemudian nanti dia di sekolah, nanti pada saat dia kerja, dia akan ada aturan lagi. Jadi memang pasti ada selalu berhubungan, selalu berkenaan dengan batasan-batasan. Kalau anak tidak terbiasa dengan aturan batasan, pasti akan konflik.
Iya. Pasti akan di tempat kerja dia tidak terbiasa dengan aturan, konflik. Iya. Di tetangga dia tidak bisa aturan, konflik. Konflik. Gitu ya. Jadi memang perlu aturan itu juga selain untuk mengontrol juga bahwa anak itu juga perlu tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Iya. Nanti pada saatnya setelah dewasa dia sudah bisa berpikir secara dewasa lagi, secara bertanggung jawab, dia udah tahu nih. Nah, tapi itu tidak mungkin dia tahu kalau tidak dibiasakan dari kecil, tidak diajarkan dari Ya kecil. mungkin memang ada hal-hal yang kita yang harus mengambil Betul, keputusan. betul. Iya. Kayak masuk ke SD kan kita nggak mungkin nanya ke dia, Betul. kamu mau SD mana gitu. Iya. Tapi kita yang mengambil Iya. keputusan ini ya Bu Iya. ya, gitu. Cuma perlu mungkin nanti dibedakan tadi, makanya tadi kita harus tahu pahami perkembangan remaja. Mungkin nanti aturan pada saat remaja itu akan berbeda. Iya. Gitu. Artinya dengan remaja kita lebih banyak negonya nih. Iya, Kalau benar, kalau benar. menurut kamu, misalnya Iya. kan itu yang pertanyaannya. Kalau menurut kamu nih, Harus dikasih ruang iya, ya. beda gitu. mungkin kalau anak kecil usia 0 tahun, 0 sampai 5 tahun kita bisa bilang jangan main pisau ya. Jangan main api ya. Itu kita bisa bilang. Tapi kalau usia remaja kita nggak bisa lagi bilang jangan ini, jangan itu. Pasti ada negosiasi di situ. Mah mau buka puasa nih lagi bukber nih ya. Mah bukber mah pulang jam berapa? Boleh nggak mah bukber misalnya? Pulang iya jam benar. berapa? Jam 10 sama siapa? Nah, itu kan kalau misalnya jangan jam 10 lah. Kami tarawih dulu mah. Oh ya udah tarawih. Nah, itu kan ada negosiasi di situ. Iya, ya. iya, Jadi, iya. dengan remaja pasti akan beda gitu. Tetap ada aturan, cuman mungkin cara penerapannya yang berbeda. Iya, baik. Lebih banyak belajar. Iya, Nah, betul. jangan sampai kita kalah dengan anak-anak kan gitu Iya. ya. Apa sih, walaupun kita tidak main di situ, istilah-istilah tadi, Pak.